Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Anjuran-anjuran kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yaitu Jami' Sahih Imam Al-Bukhari. Pada kesempatan ini diterangkan tentang permasalahan salat-salat salat-salat sunnah, salat-salat nawafil. Di antaranya adalah salat-salat sunnah adalah salat tahajud, ada juga salat duha. Bahkan dalam riwayat di sana dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat duha. Lalu bahkan beliau di dalam bepergian pun juga tidak pernah meninggalkan salat duha. Kemudian juga ada salat rawatib yang lain, di antaranya adalah 2 rakaat sebelum salat zuhur. Itu juga tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh para alim ulama, ada salat rawatib ini yang sifatnya adalah muakkadah, ada salat rawatib yang sifatnya adalah ghairu muakkadah. Salat rawatib yang sifatnya muakkadah maknanya adalah salat rawatib yang dekat atau yang berjejeran dengan salat fardu, yang hukumnya sangat ditekankan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan. Berarti yang ghairu muakkadah tidak sangat dianjurkan oleh Nabi, tapi tidak seperti halnya penganjuran Nabi Muhammad kepada yang muakkad. Nah, yang muakkadah ini, salat rawatib yang muakkadah ini berjumlah ada 10, diantaranya 2 rakaat sebelum subuh. Itu tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Hafsah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar suara azan, mengumandangkan azan subuh, lalu beliau salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini menjawab daripada pertanyaan orang-orang yang mengatakan bahwa salat sunnahnya dikerjakan sebelum azan. Tidak. Rasulullah mengerjakan salat sunnah fajar itu setelah azan subuh. Jadi ba'dama adzanal muadzin wa tala'al fajar shalla rak'atain. Beliau salat 2 rakaat, maknanya salat sunnatul fajar. Salat sunnatul fajar 2 rakaat, lalu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur 6, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu sunnah-sunnah yang muakkad, sifatnya adalah sangat ditekankan. Adapun yang ghairu muakkad 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, karena zuhur punya 4 rakaat, dan 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat setelahnya. 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 8. Ya tidak. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Begitu. Itu adalah salat sunnah yang dikatakan adalah salat sunnah rawatib. Bahkan salat sunnah qablal maghrib pun ada, bukan tidak ada. Salat sunnah qabliyatal maghrib ini ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, qala sallu qabla salatil maghrib. Salatlah kalian mengerjakan sebelum salat maghrib. Ini kalau tidak berjajaran dengan acara-acara yang sifatnya adalah seremonial seperti maulid dan lain sebagainya. Kalau dekat dengan acara-acara begini, maka kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid, boleh digabungkan tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah, boleh dijadikan satu, boleh. Kemudian ada juga hal yang diantaranya adalah sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah ini boleh dikerjakan dengan berjamaah, karena hakikatnya sholat sunnah itu ada 2. Ada sholat sunnah tusyra' bil jamaah, ada sholat sunnah la tusyra' bil jamaah. Sholat sunnah yang tusyra' bil jamaah, tusan bil jamaah, sembahyang sunnah yang memang disyariatkan, disunahkan untuk berjamaah, ada sendiri. Seperti sholat idain, Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih, lalu sholat khusuf, ya, sholat istisqa dan lain sebagainya. Itu tusyra' bil jamaah, tusan bil jamaah. Ada juga sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, tapi kalau kita kerjakan berjamaah boleh. Seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir di luar Ramadan, sholat sunnah tasbih. Itu semuanya adalah boleh dikerjakan secara berjamaah. Bahkan ada riwayat di sini dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ijban ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang pernah mengikuti perang Badar.
pernah menyaksikan perang Badar bersama dengan Rasulullah. Beliau berkata, meriwayatkan, kuntu usolli li qaumi bi Bani Salim, saya ini pernah mengimami sholat atas kaumku, atau mengimami sholat untuk kaumku di Bani Salim, di lembah Bani Salim sana. Hanya saja pada suatu waktu ketika turun hujan dengan derasnya, hujan sangat lebat sekali turun, itu hampir berhari-hari, maka kemudian lembah yang akan dijelajahi oleh Itban ibn Malik ini untuk menuju ke kampung yang ada di sana, atau kampung di balik jembatan sana, itu digenangi dengan air. Maka kalau sini ini Bengawan Solo gitu, digenangi dengan air begitu, sehingga sulit untuk dia jelajahi, sulit untuk dia datangi ke tempat tersebut. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar fayashuqqu alayya ijtiyazuhu ya qibala masjidihim. Saya ingin mendatangi masjid mereka untuk sholat bersama dengan mereka di sana, itu sangat sulit sekali karena banyaknya air yang mengedang di situ, sehingga perasaan saya yang tidak enak tadi ini, kalau saya kok meninggalkan jamaah sholat bersama dengan kaumku yang ada di sana, sehingga saya memberanikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepada Rasulullah. Faqultu lahu inni angkartu basari wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar. Ya Rasulullah, engkau tahu sendiri bahwa penglihatanku ini terganggu. Aku ini bukan lagi anak muda, sehingga kalau aku harus datang ke tempat sana susah buat aku. Mana lagi juga wadi ini, lembah ini penuh dengan air, banjir ini, ya, penuh dengan air karena banyaknya turun hujan ketika itu. Fayashuqqu alayya ijtiyazuhu, aku sulit menjelajahi daerah sana ya Rasulullah, sehingga saya ingin fawadittu annaka ta'ti fatusalli min baiti, sekiranya kalau saya mau sholat sama engkau ada di lembah sana ya Rasulullah, sulit buat aku bersama dengan kaumku yang ada di sana. Bagaimana kalau satu kali waktu saya tidak datang ke masjid sana, tapi saya menginginkan engkau datang ke rumahku. Saya kepingin kau datang ke rumahku ya Rasulullah, supaya kau sholat bersama dengan aku di rumahku saja. Akhirnya kemudian attakhiduhu musalla, supaya kalau nanti kau datang ke rumahku, tempat yang kau gunakan untuk sholat itu aku jadikan sebagai musallaku. Ini apa istilahnya, dia punya siasat supaya tempat yang dia bikin untuk sholat itu pernah disujudi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'af'al, boleh, besok saya datang, besok saya akan ke sana. Faghada alayya Rasulullah, lalu esok paginya kemudian Rasulullah pun saya tuntun, saya ajak Rasulullah ke rumahku begitu, bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ba'da mashtaddan nahar, sekitar siang lah, jam 2 siang, hampir menjelang siang begitu. Fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adintu lahu, lalu Rasul pun sampai di depan pintu rumahku dan meminta izin untuk masuk, lalu aku izinkan beliau untuk masuk. Sehingga tidak duduk lama Rasulullah di rumahku tersebut, hingga kemudian Rasulullah pun bertanya kepada aku, qala ya Itban aina tuhibbu an usalli min baitik, wahai Itban, di mana tempat yang sekiranya kau ingin aku sholat di tempat itu, ya. Maka fa asyartu lahu ilal makan, lalu aku tunjukkan tempat di mana yang aku ingin beliau sholat di tempatku. Ditunjukkan oleh Itban tempat tersebut, alladzi uhibbu an usalli fihi, fagama Rasulullah, lalu berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya Itban tersebut. Fakabbar, lalu beliau takbiratul ihram, sembahyang sunnah Rasulullah, sembahyang sunnah itu Rasulullah, bukan sembahyang wajib. Rasul pun bertakbir, lalu fasafafna wara'ahu fasalla rak'atain, kami pun membuat beberapa shaf di belakang Rasulullah, dan kami pun bertakbir di belakang takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sallam wa sallamna, lalu beliau ucap salam, kami pun salam di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholat sunnah boleh dikerjakan berjamaah, itu adalah boleh. Kalau saat itu dilarang, pasti Nabi akan mengatakan tidak boleh, kan begitu. Lalu kemudian dalam satu hal yang lain, di hadis yang lain disebutkan tentang sholatut tatawwu' fil bait, sembahyang sunnah di dalam rumah. Sayyidina Abdullah bin Umar juga pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura, jadikanlah rumah-rumah kalian itu sholat di rumahmu, jangan kau jadikan rumahmu itu sebagai kuburan, enggak ada sholat, enggak ada zikir, enggak ada sholawat, enggak ada ngaji, jangan jadikan. Artinya orang laki sholat maktubahnya di masjid, orang perempuan sholat maktubahnya ada di
di rumah, atau sholat yang laki maktubahnya di masjid, sembahyang sunnahnya di rumah. Sembahyang sunnahnya di rumah, sembahyang rawatibnya di rumah. Bahkan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan, hatta Anda sholat maktubah ada di Masjidil Haram, sembahyang sunnahnya di rumah, bukan di dalam Masjidil Haram, kata Imam Muslim dalam Syarah Muslim, kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain di sana juga dikatakan Rasulullah SAW pernah satu kali waktu ketika itu at-tasbih, ya, masalah at-tasbih dan tasbih. Pada satu saat ketika Rasulullah SAW itu tidak keluar menuju ke masjid, disebutkan dalam oleh riwayat daripada Sahal, Rasulullah kemudian pada satu saat Rasul tidak lagi keluar ke masjid selama beberapa hari, hingga pada satu saat Rasulullah itu keluar ke masjid. Rasulullah ketika keluar ke masjid dan kumandang sholat dikumandangkan, lalu datanglah Bilal ibn Rabah, muadzin Rasulullah, mengumandangkan azan. Tatkala ditunggu Rasulullah pun juga tidak keluar, maka Sayyidina Bilal berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, mengatakan, wahai Abu Bakar, hubisan Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad dalam kondisi yang kurang begitu sehat, bagaimana kalau sekiranya engkau yang gantinya imam, ya, gantinya Rasulullah untuk kau jadi imam bersama dengan kami. Kata Sayyidina Abu Bakar, na'am in syi'tum, memang kalau kalian menghendaki begitu, baik, saya akan jadi imam. Fa aqama Bilal, lalu Bilal pun iqamah salat, mengumandangkan iqamah, lalu beliau pun salat bersama dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain. Ketika tengah beliau itu salat mengimami, fa shalla faja'an Nabi, datanglah Nabi Muhammad ketika itu di saat hari di mana Rasul akan wafat itu. Jadi itu adalah salat terakhirnya Rasulullah, beliau pulang hari itu beliau wafat. Datang Rasulullah pergi ke masjid, ketika itu yamshi fi sufufi fayashuquha syaqqan. Jadi Rasul masuk ke dalam masjid dan kemudian memilah dari beberapa soft yang sudah ada, dipilah oleh Nabi Muhammad sehingga para sahabat pun ya mendoyongkan badannya begini. Rasul masuk ke dalam soft tersebut hingga sampai di soft pertama Rasulullah ketika itu. Fa akhadhan nasu bitasbih. Wa fi riwayatin bitasbih. Ketika itu para sahabat kemudian memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar dengan menepukkan jarinya begini, ya, memberikan isyarat bahwa Nabi Muhammad hadir. Begitu. Maka kata Sahal mengatakan, hal tadruna ma tasbihu huwa tasbih. Itu tasbih adalah tasbih. Begini. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika itu tidak pernah menoleh salat. Kalau sudah salat istighraq. Begitu dia salat tenggelam di dalam salatnya, lupa dengan segala hal. Maka ketika sudah banyak orang yang bertasbih ketika itu, hampir satu masjid semuanya bertepuk tangan begini, memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar, fa idzan nabiyyu iltafat. Beliau maka kemudian menoleh ke arah belakang. Maka dilihatnya Rasulullah SAW ada di saf belakang beliau. Lalu Rasul pun memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar, fa asyara makanak, tammi makanak, ya, tetaplah kau di tempatmu wahai Abu Bakar. Fa rafa'a Abu Bakrin yadayhi fa hamidallaha tsumma raja'al qahqara. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun maju mundur ke belakang, Rasul pun kemudian maju ke depan mengimami sholat ketika itu. Itu diantara hal-hal yang sifatnya yang bisa. Wallahu a'lam.